bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara mahasiswa. Ini pertemuan kita yang ke-8 ya, ke-9 ya, pertemuan yang ke-9 tentang pengembangan RPP atau penyusunan RPP. Saudara perlu ketahui, ternyata memang menjadi guru yang baik, menjadi guru yang profesional itu sulit. Kalau hanya asal mengajar mungkin semua bisa ya, tapi menjadi guru yang profesional, menyiapkan segala atasnya itu sulit, ternyata begitu ya. Jadi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, ini wajib dimiliki oleh masing-masing guru, dan ini dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran. Di awal tahun pembelajaran harus sudah jadi, minimal 1 semester lah kira-kira begitu ya. Boleh disusun sendiri oleh guru yang bersangkutan jika memang sudah mampu, bisa juga disusun di dalam forum MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Dan untuk menyusun pengembangan RPP, untuk menyusun RPP ini tentu guru harus membaca peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang standar proses, juga yang mengatur tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena semua regulasinya ada di situ. Di samping itu, saudara juga harus menyiapkan kata-kata kerja operasional, apakah miliknya Bloom atau Anderson, ya silakanlah digunakan. Kalau pemerintah sudah menggunakan Junis, ikuti Junis itu ya, oke. Komponen RPP terdiri dari identitas ya, ada alokasi waktu, ketiga ada kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar dan indikator, kemudian yang kelima tujuan pembelajaran, kemudian yang keenam materi pembelajaran, kemudian yang ketujuh metode pembelajaran, kemudian yang kedelapan media, alat dan sumber pembelajaran, kemudian yang kesembilan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan kemudian 10 penilaian tentu harus ada dalam lampiran. Kita lihat mulai identitas pembelajaran. Contohnya seperti ini. Identitas paling atas sekolah atau satuan pendidikan, kita isi nama sekolah. Dalam contoh ini SMP titik, ya tentu ada lanjutnya SMP negeri berapa gitu misalnya ya. Lalu mata pelajarannya bahasa Indonesia kelas 7 garis miring semester 2, materi pokok teks cerita pendek, alokasi waktu 2 kali pertemuan. Di SMP 1 kali pertemuan 40 menit, berarti 2 kali pertemuan ya 2 kali 40 menit ya. Alokasi waktu 2 kali pertemuan. Kalau satu pertemuannya 2 jam berarti 80 menit, kalau 2 ya berarti 80 menit kali 2. Kompetensi inti ini tinggal mengutip saja, silakan dikutip dari Permendikbud yang mengatur tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, tidak perlu ngarang. Jadi tinggal mengutip saja. Di sini ada KI 1, ada KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 tentang sikap religius, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang skill atau keterampilan. Yang kedua tentang kompetensi dasar, tinggal mengutip saja, sudah ada di sana. Silakan buka Permendikbud yang mengatur KI dan KD. Indikator, lah ini tugas guru. Indikator yang membuat adalah guru ya. Yang indikator adalah yang membuat guru. Ini contoh ya. Berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencakup 3 hal, jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang saya sampaikan kepada saudara, jadi ada head, ada hand ya. Ada yang berkaitan dengan head, hati, sikap, head, ilmu pengetahuan, otak, kepala, hand, tangan, skill ya. Ini contoh tujuan pembelajaran sikap ya. Jadi misalnya terbiasa berinisiatif dalam bahasan memecahkan masalah, terbiasa toleran dalam memecahkan masalah, misalkan seperti itu.
Berikutnya ini tujuan pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Pertemuan pertama, karena tadi ada dua pertemuan, tolong silakan dirinci. Ada tujuan pertemuan 1, ada tujuan pertemuan 2. Ini contoh. Di pertemuan 1, mengidentifikasi isi teks cerpen dengan baik, mengidentifikasi struktur teks cerpen dengan baik, dan seterusnya. Pertemuan 2, menjelaskan makna kata isi teks cerpen dengan baik, dan seterusnya. Demikian juga materi pembelajaran, tentu ini yang menyusun adalah guru. Materinya tolong juga dirinci pertemuan 1 dan pertemuan 2, karena tadi sudah direncanakan untuk pertemuan 1 dan 2. Tentu guru dengan banyak membaca literasi, literatur akan paham tentang materi ya. Ini materi pertemuan yang kedua. Metode pembelajaran, jadi anjurannya gunakan metode yang membelajarkan siswa. Gunakan metode yang siswa terlibat di dalam pembelajaran, student center. Ya, pendekatnya jelas student center, berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Di dalam contoh ini menggunakan pendekatan scientific atau pendekatan ilmu pengetahuan, ya, scientific approach. Metodenya menggunakan metode genre based approach, ya, pendekatan berbasis genre. Sintaknya atau langkah-langkah pendekatan ilmiah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan, dan mencipta. Ini langkah-langkah pendekatan saintifik ya, sintaknya seperti itu. Ya, media, alat, dan sumber. Guru memang sangat dianjurkan harus menggunakan media pembelajaran agar mampu memperjelas konsep yang disampaikan kepada anak. Tentu sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan kemampuan guru. Sumber belajar silakan diketik seperti mengetik daftar literatur pada skripsi ya. Jadi seperti itu contohnya. Pengarang, titik, tahun, titik, judul buku, titik, kota, titik 2, terus penerbitan, halaman. Sebutkan halamannya biar jelas. Tentu dianjurkan lebih dari 1. Semakin banyak yang dibaca, tentu pemahaman guru akan semakin baik ya. Jadi minimal cantumkan 1 buku teks yang dipakai guru dan siswa sama, dan selebihnya buku referensi yang saudara punya. Terus langkah-langkah pembelajaran ini kita kelompokkan menjadi 3. Jadi ada langkah pembukaan, langkah inti, dan langkah penutup. Karena ini 2 pertemuan, juga rinci langkah pembelajaran pertemuan pertama dan langkah pembelajaran pertemuan kedua ya. Di kegiatan pendahuluan seperti biasa sudah kita pelajari, paling tidak ada persepsi, menyiapkan anak secara psikis dan fisik untuk siap menerima pembelajaran. Bisa juga disampaikan petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan, sampaikan tema, sampaikan topik, sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, ini petunjuk yang disampaikan nampaknya ya. Jadi kegiatan inti ini harus sesuai dengan metode tadi, harus sesuai dengan sintak-sintak yang disampaikan pada pendekatan tadi. Jadi metode pembelajaran applied-nya di kegiatan inti ini harus sama, yang dicantumkan di metode pembelajaran harus di-applied-kan di kegiatan ini, harus match, harus nyambung ya. Ini kegiatan mengamatinya seperti ini, menanyanya seperti ini, mengumpulkan data seperti ini, menalarnya seperti ini, mengkomunikasinya seperti ini, dan juga berikutnya kegiatan penutup. Jadi seperti kita pelajari kegiatan penutup, ini diantaranya refleksi, ada feedback, mungkin ada pertanyaan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran saat ini. Dan tidak kalah pentingnya mungkin anak harus diberi tugas biar anak di rumah mau belajar ya. Dan kegiatan pembelajaran ini sesuaikan dengan jumlah rencana. Kalau tadi rencana 2 berarti ada kegiatan pembelajaran pertama dan kegiatan pembelajaran yang kedua. Terus penilaian ditutup dengan penilaian sama. Penilaian juga mencakup 3 ranah. Ada penilaian sikap,
ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Tentu masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk penilaian sikap, ya gunakan instrumen observasi karena tidak mungkin dengan tes. Ini contohnya lembar observasinya seperti ini. Lalu pengetahuan dengan tes tulis misalnya, bentuknya itu UNO, orang non objektif. Oke. Ya, ini penilaian keterampilannya, instrumennya terlampir, ya dilampirkan ya. Situ ada keterangan A1, A2, seterusnya kompetensi sikap dan seterusnya ya. Oke. Terakhir harus dimintakan legalisasi kepala sekolah. Sebelum digunakan harus dilegalisasi oleh kepala sekolah. Ya, berarti sebelum pembelajaran dimulai ini sudah dimintakan legalisasi dari kepala sekolah. Itu. Ini contoh lampiran lembar sikap menggunakan skala Likert. Ya, 4, 3, 2, 1. Yang 4 selalu, yang 3 sering, 2 kadang-kadang, yang 1 tidak pernah. Ini tes non objektifnya. Ini ada bacaan dan seterusnya. Biasakan ada wacana biar anak punya kebiasaan literasi. Ini soalnya, ini rambu-rambu jawaban yang diberikan guru. Jadi Anda harus buat kunci ya, semacam kunci. Ini rambu-rambu jawabannya dan seterusnya. Terus ini tes praktek tertulis, tes keterampilan menangkap isi cerita pendek. Itu soalnya, itu ada petunjuknya, ada soalnya, juga ada rambu-rambu jawabnya. Oke. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Tugas saudara dikumpulkan sebelum ulangan akhir semester. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.